Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia. Salam cinta NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dan salam NU selalu jaya bersama kita. Yuk kita pertahankan semua itu. Saudaraku, setelahnya kemarin berita Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yaitu Syarif Abbas Buntet, dilaporkan oleh oknum di Gresik. Kemudian dilanjutkan berita malam tadi yang saya terima, Kiai Haji Tatang, pengurus PWNU Banten, telah digeruduk, dipersekusi banyak sekali, mungkin lebih dari 200 orang, ya kurang lebih ya seperti itu. Dan malam tadi saya melihat sebuah postingan yang di-share beredar di WA Group Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kali ini sebuah bahasa kutukan dan nantang, ya, kutukan terhadap Kiai Haji Imaduddin, diduga oleh saya ini terhadap Kiai Haji Imaduddin. Oke, nanti saya bacakan ya. Di postingan ini ada seorang nama dan fotonya. Di sini tertulis Bukhari Arabi, ya. Ini yang mana ini? Tapi di sini pakai udeng, pakai sorban, seperti yang ulama, seperti kiai. Tapi bahasanya tidak mencerminkan kiai. Kita dengar ya bahasanya. Nah, dalam tulisannya ini itu berbunyi, orang yang paling rugi adalah yang bangun di pagi hari hatinya masih mengagumi si Imad laknatullah alaih. Mau apa lo? Masya Allah, tabarakallah. Ini tulisannya begini ya. Nah, ini gini nih. Oh, ya. Nah, ya kan? Tertulis di sini Bukhari Arabi, ya. Ini menarik sekali nih. Lagi-lagi nih, menurut saya Kiai Haji Imaduddin perjuangannya sudah mencapai puncaknya, sudah berhasil, sudah mendapatkan insya Allah ridha Allah Ta'ala kemenangan, dan sudah menyebarkan natijah dan faedah kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh umat Islam Indonesia. Karena sudah ada reaksi dari pihak-pihak sono. Berarti ini, kalau sudah ada reaksi, berarti ini sudah masuk ke target, sudah berpengaruh ke kolbu mereka, sudah panik, sudah stres pas tinggi. Ya, tapi saya masih belum memastikan ini yang namanya Bukhari Arab ini yang mana gitu loh. Kita sedang cek ya, sedang cek kebenarannya. Ya, nah kita sedang cek validitasnya, alamatnya A1 atau tidak. Nah, ya, saya belum bisa menentukan yang mana ini. Tapi fotonya ini pakai udeng, gayanya seperti yang ulama, seperti kiai. Tapi saya yakin ini bukan ulama, hanya lahiri aja. Kalau udeng pakaian kan bisa beli di pasar rau, tapi kalau kolbu akhlak tidak bisa dibeli di pasar rau. Ini yang paling lucu ini melaknat Kiai Haji Imaduddin. Saya yakin ini menurut saya diduga oleh saya tertuju pada Kiai Haji Imaduddin. Ya,
melaknat Kiai Haji Imaduddin. Ini saya yakin ketika orang itu dilaknat oleh oknum, apalagi oleh musuh Allah, musuh umat Islam, maka berarti orang itu bisa dipastikan kekasih Allah. Jika seorang dilaknat oleh musuh Allah, musuh umat Islam, musuh kebenaran, musuh keilmiahan, maka orang yang dilaknat itu bisa boleh kita sudoni sebagai kekasih Allah. Derajatnya sudah sampai ke sana. Tapi sebaliknya, jika kita disumpahi dilaknat oleh orang yang soleh, orang yang takwa, maka berarti bisa jadi kita ini emang ini adalah orang yang musuh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Ini selamat kepada Kiai Haji Imaduddin. Saya mengucapkan selamat. Barakallahu fik. Allah sudah mengangkat derajatnya. Luar biasa keberuntungan. Tetapi kerugian bagi si pelaknat ini. Kemudian ini bahasanya nih, mau apa lu? Aduh. ini gayanya kayak dulu waktu saya kecil ini. Sok jago. Giliran disentil mewek. Ini gaya preman. Maksudnya mau apa ini? Gimana ya mau apa lu? Keluhnya kepada siapa ini? Allah Muhammad ya Rasulullah. Ini kayaknya pengen banget nih bereaksi. Kentara sekali bagaimana mentalitas orang yang menulis ini. Kita sudah bisa tahu. Walaupun hiasannya seperti kiai, ustaz atau apa, tapi tulisan ini ada cermin mentalitasnya, cermin akhlaknya, cermin kedangkalan ilmunya. Lahiriah dia seperti oke, tetapi dalamnya oke, sudah tidak aneh. Karena saking paniknya ini oknum ini. Ini golongan persekusia dan golongan gurudugia dari jongos-jongos kabib gurudug dan kabib persekusi, ya. Jadi ada istilah baru nih. Ini pengikut kabib gurudug dan kabib persekusi, ya. Saya curiga dan saya menduga juga, ini baru dugaan ya, jangan-jangan ini juga yang mengomandoi oknum-oknum mukibul pecinta kabib gurudug dan kabib persekusi ke Kiai Haji Tatang malam tadi. Kalau saya melihat video-video yang dikirimkan ke saya, kejadian malam tadi Kiai Haji Tatang digeruduk oleh mukibul kabib geruduk dan kabib persekusi, jujur aja saya teringat dengan kejadian G30 SPKI, walaupun hanya lihat di film ya. Ketika para jenderal, 7 jenderal itu didatangi oleh pasukan Cakrawirawa, emang berseragam ya, loreng dan sebagainya, seperti ya. Yang datang ke rumah para jenderal itu kan tidak sendiri dan tengah malam datangnya, bertruk-truk, menggeruduk, mempersekusi sampai membunuh. Ini gambarannya persis seperti saya melihat di video malam tadi. Datang berkelompok, bergerombol, masuk ke rumah orang, teriak-teriak, ancam-ancam, ya, cuma tidak membunuh aja. Tapi mungkin saja, nauzubillah, bisa saja itu akan terjadi pembunuhan. Hanya gayanya seperti gaya G30 PKI menggeruduk para jenderal. Banyakan ancaman senjata dan sebagainya, teriakan, arogansi dan radikal, ditekan, diseret, dibunuh.
persis yang datang ke rumah Kiai Haji Tatang, pengurus PWNU Banten, ini gayanya seperti gerakan 30 September atau PKI. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya teringat ketika ada oknum Kabib Geruduk dan Kabib Persekusi berteriak-teriak menuduh gembong PKI, ya, kemudian dia nuduh PKI lah. Ketika itu saya ingat kepada sebuah hadis. Intinya begini, jika engkau menuduh seseorang dan jika yang dituduh tidak seperti yang kau tuduhkan, akan kembali kepadamu. Nah, saya ingat seperti itu. Ada Kabib Geruduk, bahkan juga Kabib Persekusi menuduh para pejuang Putra Pribumi Nusantara ini dengan tuduhan PKI. Nah, ini apakah Allah balikan ini? Ternyata perbuatan mereka ini juga adalah perbuatan PKI. Saya menduganya seperti itu. Karena gayanya sama dengan gaya dulu ketika 7 jenderal itu dibunuh oleh G30 SPKI, datangnya malam, menggeruduk, bawa senjata, ancam-ancam sambil membunuh. Seperti itu, persis seperti itu. Itu gaya PKI, para hadirin. Maka pertanyaannya, siapakah sebetulnya yang mempraktekkan gaya laku PKI? Kita sudah bisa menyaksikan, para hadirin. Maka kita semua rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia sangat tahu, para hadirin, mana kelompok mana kelompok PKI, mana yang tidak, mana kelompok pahlawan. 7 jenderal adalah pahlawan yang korban keganasan, kesadisan G30 SPKI. Bisa menilai kita semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sedikit demi sedikit saya menilai terjadinya pelaporan dan penghadangan terhadap Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas di Gresik. Walaupun saya yakin bukan oleh orang Gresik, juga terhadap Kiai Haji Tatang, dan ini ke Kiai Haji Imaduddin. Menurut saya ini sudah, menurut saya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, sudah mulai ada gejala akan terjadi genderang, mereka sudah mulai genderang perang. Hanya saja kami ini melayani mereka dengan senyum. Insya Allah semua tetap sabar. Allahumma afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini sudah menggemakan genderang perang. Sangat berbahaya. Apakah mereka tidak berpikir efeknya nanti pada umat, kepada rakyat? Apakah mereka tidak berpikir nanti akibat dari semua yang mereka lakukan ini terhadap stabilitas keamanan negara Republik Indonesia? Tidak semua para putra pribumi Nusantara, para pejuang, para keturunan Wali Songo ini bersabar. Ada kalanya mereka nanti akan meladeni. Kalau kata orang Banten mah dulang sinande. Kalau kata orang sono, lu jual gua borong. Seperti itu. Nah, khawatirnya nanti istilah dulang sinande, lu jual gua borong, ini dilakukan juga. Ini sudah sangat sulit nanti diantisipasi, ditolerir kalau sudah terjadi itu. Karena saya tahu persis bagaimana mentalitas para pejuang keturunan Wali Songo dan para pejuang putra Nusantara dan kesiapan mental mereka. Saya sudah tahu itu. Maka oleh karena itu di video ini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, para oknum Kabib Geruduk dan Kabib Persekusi dan mukibinnya, hentikan cara Anda. Hentikan cara, sudahlah.
hadapi tesis Kiai Haji Imaduddin dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan akhlak. Jangan dengan gaya PKI, gaya radikalisme, arogansi. Jangan, hentikan. Kalau memang Anda masih ingin Indonesia ini damai, Banten damai, hentikan. Tobatlah Anda. Ini saya menghimbau, saya mengajak, saya menyarankan agar saya nanti gugur kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika Anda tidak dengar, maka gugur kewajiban saya. Dan insya Allah saya tidak akan disalahkan oleh Allah dan oleh manusia, karena saya sudah menghimbau Anda. Hentikanlah. Berpikirlah beberapa kali mudaratnya apa yang Anda lakukan ini terhadap stabilitas keamanan, terhadap nasib rakyat Indonesia dan umat Islam, terhadap Banten khususnya. Ini dimulainya pertama di Gresik. Yang paling lebih parah ini dimulai di Banten. Janganlah memulai berkobarnya api di Banten, saudaraku. Hei, para kabib geruduk dan kabib persekusi dan para mukriban, janganlah. Jangan menyulut api di Banten. Jangan bangunkan harimau-harimau dan singa-singa Banten. Jangan. Kembali kepada tulisan oknum yang ditulis itu Bukhari Arabi. Ini menurut saya sangat berbahaya. Pertama, ini sudah penghinaan, tantangan, ada pasalnya dari sisi hukum negara, hukum positif ya. Dan ini sudah, menurut saya ini sudah menimbulkan keresahan, kemarahan dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin. Sangat disayangkan sekali ini. Bukan hanya dari sisi hukum ini sangat berbahaya, tetapi juga saya khawatir ini akan menimbulkan reaksi dari pendukung Kiai Haji Imaduddin. Siapapun dia yang menulis ini, saya sarankan cobalah Anda segera minta maaf. Segera Anda minta maaf, minta maaf. Anda minta maaf, Anda tobat. Karena saya sangat meyakini Allah itu tidak tidur. Allah menilai apapun yang kita lakukan. Dan Anda mestinya berpikir efek Anda menulis ini, apa nanti akan terjadi? Apakah maslahat dunia akhirat, manfaat dunia, atau sebaliknya? Atau Anda memang sudah siap? Di situ ada bahasan tantangan, mau apel lu. Ini kan sangat luas sekali ditujukan kepada siapanya. Bisa jadi ini bisa khusus kepada Kiai Haji Imaduddin atau kepada seluruh pendukungnya. Lalu jika ada umpamanya pendukung Kiai Haji Imaduddin kemudian datang kepada Anda, apakah Anda akan siap? Apakah Anda akan siap? Saya bertanya di video ini. Apakah Anda akan siap? Apakah Anda tidak akan lari? Apakah Anda tidak akan minta maaf? Apakah Anda tidak akan kabur? Apakah Anda tidak akan takut? Tidak akan menangis? Tidak akan merengek? Masya Allah, tabarakallah. Allah berkuasa melakukan, mentakdirkan itu pada Anda. Oleh karena itu, mumpung sebelum terjadi, tobatlah Anda. Saya tahu orang ini, kalaupun memang orang itu. Oleh karena itu, udahlah, berhentilah membuat ketikan-ketikan yang tidak bermanfaat. Sayangilah rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia. Sayangilah negara kita. Hormati supremasi hukum dan hormati siapapun dia, manusia dimanapun berada. Walaupun di mata kita itu sangat rendah, tetapi tidak berhak kita merendahkan. Karena mungkin kerendahan mereka itu dibandingkan dengan kita lebih rendah daripada mereka. Ini
Mudah-mudahan video saya ini terdengar. Ya para hadirin, saya berdoa pada Allah, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa orang tersebut, dosa para kabib-kabib persekusi, kabib burudu, dan mukibin-mukibin, dan semoga juga mengampuni seluruh rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, umat Indonesia, dan seluruh umat Islam Indonesia, dan selalu memberikan taufik dan hidayah, selamat dunia dan istiqomah. Dan semoga kita seluruh rakyat selalu bersatu, saling cinta mencintai, saling harga menghargai, dan hidup tenang di dalam perbedaan. Biiznillah, biquwatillah, qudratillah, bikaromatillah. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.